Ketika membela Juventus, Andrea Pirlo pernah ditangani oleh Antonio Conte. Ketika itu, keduanya sama-sama baru tiba di Turin. Pirlo datang dari Milan, sementara Conte dari Siena. Pirlo menjadi pemain kunci di bawah arahan Conte. Ia ditempatkan bersama Claudio Marchisio dan Arturo Vidal. Penempatan ini membuatnya kian nyaman melakoni peran sebagai deep lying midfielder. Dalam autobiografinya, I Think Therefore I Play, Pirlo mengaku beruntung bisa mengenal Conte. Menurut Pirlo, Conte adalah pelatih yang paling mengejutkan. Senjata utama Conte adalah orasi singkatnya, yang meski sederhana, tapi bisa meyakinkan para pemain. Resepnya adalah pengalaman Conte di klub sebelumnya, utamanya di Siena, yang ia bawa promosi ke Serie A. Ini bikin Conte paham apa arti bangkit dari keterpurukan. Conte selalu menekankan para pemain untuk selalu mengikuti kata-katanya. Ia kerap menggertak para pemain dengan ungkapan yang tak lazim. Misalnya saja, gagal mencapai 3 besar musim ini sama saja dengan tindakan kriminal. Ternyata motivasi Conte bisa membuat Juventus langsung juara pada percobaan pertama. Banyak rekor yang ia catatkan, seperti menyamai rekor tanpa kekalahan Fabio Capello di 28 pertandingan. Ia pun menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Juve ke final Coppa Italia sejak 2004. Pirlo mengakui kalau keberhasilan Juventus menjuarai Serie A kala itu adalah karena Conte. Pirlo menggambarkan kalau Conte begitu bersemangat, bak orang kesurupan ketika memimpin latihan. Jiwanya seperti sudah ia dedikasikan buat Juventus seutuhnya. Uniknya, Conte selalu meminta para pemainnya untuk bermain dalam keadaan marah. Sama seperti dirinya, para pemain pun wajib mengikuti kata-katanya. Conte adalah pelatih yang fokus pada detail. Apa yang terjadi di lapangan adalah hasil dari tempat latihan. Conte pun selalu mengadakan sesi menonton rekaman video selama berjam-jam, lalu mengevaluasinya. Di sini adalah saat Conte menjelaskan kenapa para pemainnya melakukan kesalahan. Ia mengidap alergi terhadap kesalahan, dan saya berdoa agar obat untuk penyakit semacam itu tidak pernah ditemukan, kata Pirlo. Dalam hal sesi latihan, Conte agaknya punya kemiripan dengan Jose Mourinho. Bedanya, ia lebih ekstrem. Mourinho biasanya meminta para pemainnya untuk mengulang-ulang taktik yang ia buat sampai mereka sempurna melakukannya. 11 pemain utama akan bertanding menghadapi 11 pemain cadangan. Skema ini terus diasah sampai dianggap sempurna dan bisa diterapkan saat bertanding. Sementara itu Conte lebih ekstrem, karena 11 pemain tim utama tidak melawan tim cadangan, karena mereka tidak melawan siapa-siapa. Satu hal yang bikin Pirlo kagum adalah bagaimana Conte memisahkan masalah pribadinya dengan masalah tim. Ini terjadi saat Conte tersandung kasus calciomese ketika ia melatih Siena. Ia dihukum 10 bulan tak boleh mendampingi tim. Meski begitu, ia tak pernah menjelaskan secara detail kepada para pemain soal kasusnya. Ia pandai memisahkan masalahnya dari kami dan memastikan agar tak ada yang berubah di dalam tim, kata Pirlo. Di hari pertandingan, suasana hati Conte benar-benar berubah, apalagi saat turun minum. Jangankan untuk melemaskan otot, yang ada otot para pemain tegang semua, karena Conte mengamuk. Saking ngerinya, Pirlo sampai tak mau duduk di tempatnya Gianluigi Buffon yang ada di dekat pintu. Pasalnya, ketika Conte marah, semua benda yang ada di hadapannya akan ia lempar dan ia tendang. Tak jarang, Pirlo juga terkena benda-benda yang ditendang oleh Conte. Saya tidak akan memilih tempat di sebelah Buffon di ruang ganti kami. Posisi itu tepat di depan pintu dan merupakan titik paling berbahaya di seluruh kota Turin, kenang Pirlo.